Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Hafiz, NIM 20016002, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik usaha Salalau guna memenuhi tugas mata kuliah aplikasi kewirausahaan. Baiklah, saya akan masuk pada poin pertama, yaitu latar belakang. Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi pada saat ini dalam bidang kuliner, banyaknya aneka makanan yang terbuat dari bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan. Hal ini terjadi karena masyarakat hanya memilih makanan yang berharga murah karena makanan tersebut juga memiliki rasa yang enak. Di balik rasa yang enak tersebut, masyarakat tidak mengetahui bahan kimia yang terdapat di dalamnya. Bahan kimia inilah yang membuat rasa makanan menjadi enak. Berdasarkan hal tersebut, maka akan bermanfaat jika saya mengembangkan usaha Salalau ini. Hal yang menjadi pendorong bagi saya mengembangkan usaha ini yaitu karena di lingkungan saya banyaknya anak-anak, para remaja, dan ibu-ibu menggemari Salalau ini. Karena makanan yang berbentuk bola pingpong ini memiliki rasa yang enak dan gurih. Maka tak jarang jika Salalau ini dijadikan sebagai makanan kudapan dan bisa juga dijadikan sebagai makanan pendamping saat makan lontong, sate, nasi goreng, dan lain sebagainya. Poin yang kedua yaitu visi dan misi. Adapun visi dalam menjalankan bisnis Salalau ini yaitu yang pertama, mewujudkan sebuah usaha yang memiliki kualitas terbaik. Yang kedua, melestarikan makanan khas daerah. Adapun misi dalam menjalankan bisnis ini yaitu yang pertama, memberikan cita rasa yang terbaik. Yang kedua, memberikan kualitas yang terbaik. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang terbaik. Poin yang ketiga yaitu manfaat usaha. Berikut ini beberapa manfaat yang didapatkan dari usaha ini yaitu yang pertama, mendapatkan keuntungan yang besar. Yang kedua, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan kegiatan usaha ini. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Poin berikutnya yaitu profil usaha. Identitas usaha ini dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Usaha ini merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang kuliner dengan jenis produk Salalau. Usaha Salalau termasuk golongan usaha rumah tangga berskala mikro. Usaha Salalau ini dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap makanan ringan yang sehat dan bergizi. Salalau ini harganya sangat terjangkau dan ekonomis, yaitu cuma 500 per biji, sehingga Salalau menjadi jajanan favorit anak-anak dan remaja. Salalau dapat dijadikan sebagai cemilan dan kudapan. Selain itu, Salalau juga dapat dijadikan sebagai makanan pendamping yang dapat dicampurkan dengan lontong, nasi goreng, dan sate, sehingga Salalau bisa dititipkan ke pedagang lontong, nasi goreng, dan sate. Usaha Salalau ini dimulai sejak akhir bulan September tahun 2021 yang dirintis sebagai bisnis rumahan. Dalam perkembangannya, sudah mulai maju, karena sudah mulai banyaknya konsumen yang berminat terhadap Salalau ini, sehingga omset bisnis Salalau ini juga mulai meningkat. Poin berikutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strengths.
yang berarti kekuatan. Adapun kekuatan yang mendukung usaha Salalau ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, disukai oleh berbagai kalangan. Yang kedua, lokasi pemasaran yang strategis. Poin yang kedua yaitu weakness, yang berarti kelemahan. Adapun kelemahan yang terdapat pada usaha ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produk makanan ini bisa ditiru. Yang kedua, ketahanan produk tidak lama. Yang ketiga, harga bahan baku tidak stabil. Poin ketiga yaitu opportunity, yang berarti kesempatan atau peluang. Adapun peluang yang terdapat pada usaha ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hanya baru beberapa usaha yang serupa. Yang kedua, banyaknya konsumen yang mencari camilan bergizi dengan harga yang relatif murah. Poin yang keempat yaitu threat, yang berarti hambatan. Adapun hambatan yang terdapat pada usaha ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persaingan yang ketat antar bisnis kuliner. Yang kedua, pandemi yang bisa saja membuat penjualan menurun. Poin selanjutnya yaitu proses produksi. Dalam proses produksi, tentunya memerlukan bahan baku, alat, dan tenaga kerja. Adapun bahan baku yang digunakan dalam proses produksi Salalau ini yaitu yang pertama tepung beras, yang kedua minyak goreng, yang ketiga bawang merah, yang keempat bawang putih, yang kelima ikan teri, yang keenam jahe, yang ketujuh kunyit, yang kedelapan bawang prei, yang kesembilan daun kunyit, yang kesepuluh kantong plastik, yang ke-11 garam, yang ke-12 penyedap. Adapun alat yang digunakan dalam proses produksi, yang pertama kompor gas, yang kedua tabung gas 3 kilo, yang ketiga wajan, yang keempat spatula, yang kelima saringan minyak goreng, yang keenam panci, yang ketujuh baskom, yang ke-8 sendok, yang ke-9 cawan, yang ke-10 gerobak. Dalam menjalankan usaha Salalau ini, tentunya saya tidak bisa sendiri. Oleh karena itu, saya dibantu oleh seorang karyawan. Karyawan ini saya tugaskan untuk membulatkan adonan, menggoreng adonan, dan memasukkan serta menyusun Salalau yang telah digoreng tersebut ke dalam gerobak. Karyawan saya ini bekerja dari pukul 4 pagi sampai pukul 7 pagi. Salalau ini diproduksi setiap hari atau 7 kali dalam seminggu. Hal ini dikarenakan salalau ini tidak dapat bertahan dalam waktu lebih dari 1 hari. Karena jika lebih dari 1 hari, maka rasa salalau ini akan berubah atau tidak akan enak lagi. Berikut ini cara membuat salalau. Yang pertama, sangrai tepung beras sampai kering, kemudian salin ke dalam mangkuk adonan. Selanjutnya, haluskan bumbu dan rebus air. Setelah itu, masukkan bumbu halus ke dalam air mendidih dan campurkan air ini ke dalam mangkuk adonan yang telah berisi tepung, kemudian aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan daun bawang, daun kunyit, dan ikan teri, dan aduk sampai tercampur rata. Berikutnya, bentuk adonan menjadi bola-bola yang berukuran kecil hingga adonan habis. Sesudah itu, panaskan minyak dan goreng adonan tersebut hingga matang dan berwarna kecoklatan. Kemudian angkat dan keringkan lalu tiriskan dan salalau siap untuk dihidangkan. Poin selanjutnya yaitu pemasaran. Adapun target konsumen dari produk usaha saya ini yaitu yang pertama semua kalangan, baik yang muda sampai yang tua. Hal ini dikarenakan salalau merupakan makanan yang paling banyak diminati oleh semua kalangan, terutama anak-anak dan ibu-ibu. Yang kedua, pedagang lontong, sate, dan nasi goreng.
Hal ini dikarenakan salalauk juga dapat dijadikan sebagai makanan pendamping saat makan sate, lontong, dan nasi goreng. Untuk pemasaran produk salalauk ini hanya dilakukan di Kelurahan Kampung Juara. Karena di daerah tempat tinggal saya ini penduduknya cukup banyak dan pedagang lontong, sate, dan nasi goreng juga ada di lingkungan tempat tinggal saya, sehingga saya tidak perlu lagi untuk memasarkan produk salalauk ini ke kelurahan lain. Berikut situasi persaingan. Untuk persaingan antar pedagang salalauk dalam merebut pasar belum terlalu sengit. Hal ini dikarenakan di lingkungan tempat tinggal saya hanya baru beberapa orang yang mengembangkan usaha salalauk ini. Meskipun saingan masih sedikit, saya akan tetap meningkatkan kualitas produk salalauk demi kepuasan pembeli. Berikut strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang akan saya terapkan dalam bisnis salalauk ini, yakni dengan mempromosikan kepada teman-teman dan sanak saudara, baik secara langsung atau melalui media sosial. Alasan saya memilih media sosial dalam mempromosikan salalauk ini karena setiap harinya orang selalu aktif dalam bermedia sosial. Dan media sosial merupakan sarana bagi manusia untuk saling berhubungan baik dengan biaya yang relatif murah. Dalam mempromosikan salalauk ini, saya memberitahu keuntungan dan manfaat membeli salalauk kepada mereka dan juga memberitahu harga dari salalauk ini dengan tujuan agar mereka tertarik pada salalauk ini sehingga mereka mau membeli salalauk. Poin berikutnya yaitu aspek keuangan. Yang pertama, sumber modal. Modal yang digunakan untuk mengembangkan usaha salalauk ini bersumber dari tabungan pribadi yang berjumlah Rp3.200.000 yang akan digunakan untuk membeli berbagai perlengkapan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha salalauk ini. Yang kedua, modal. Modal dalam menjalankan bisnis salalauk ini ada dua, yaitu modal investasi dan modal kerja. Modal investasi merupakan modal yang digunakan untuk membeli alat sebagai investasi dalam berusaha. Pada tabel berikut ini dapat kita lihat bahwa jumlah modal investasi yang diperlukan dalam bisnis salalauk ini berjumlah Rp2.970.000. Yang kedua, modal kerja. Pada tabel berikut ini dapat kita lihat jumlah modal kerja yang diperlukan dalam bisnis salalauk ini yaitu Rp215.000. Kemudian kita masuk pada laporan penjualan dan laba rugi. Laporan penjualan salalauk pada bulan September dapat kita lihat pada tabel berikut, yaitu pada tanggal 24 sampai 30 September, salalauk yang saya ecar sendiri dengan harga Rp500 terjual sebanyak 3.192 biji dengan pendapatan Rp1.569.000. Sedangkan salalauk yang saya titipkan ke warung-warung dengan harga Rp400 terjual sebanyak 1.771.000 dengan pendapatan Rp708.400, sehingga total penjualan yang saya peroleh yaitu Rp2.277.400. Berikut laporan penjualan salalauk bulan Oktober, yaitu pada tanggal 1 sampai 7 Oktober, salalauk yang saya ecar sendiri dengan harga Rp500 terjual sebanyak 3.115 dengan pendapatan Rp1.557.500. Sedangkan salalauk yang saya titipkan ke warung-warung dengan harga Rp400 per bijinya terjual sebanyak 1.792 biji dengan pendapatan Rp716.800.
Sehingga total penjualan yang saya peroleh yaitu Rp2.274.300. Kemudian pada tanggal 8 sampai 14 Oktober, salad lauk yang saya ecek sendiri dengan harga Rp500 terjual sebanyak 3.262 biji dengan pendapatan Rp1.631.000. Sedangkan salad lauk yang saya titipkan ke warung-warung dengan harga Rp400 terjual sebanyak 1.715 dengan pendapatan Rp686.000, sehingga total penjualan yang saya peroleh yaitu Rp2.317.000. Kemudian pada tanggal 15 sampai 21 Oktober, salad lauk yang saya ecek sendiri dengan harga Rp500 terjual sebanyak 3.059 biji dengan pendapatan Rp1.529.500. Sedangkan salad lauk yang saya titipkan ke warung-warung dengan harga Rp400 terjual sebanyak 1.841 biji dengan pendapatan Rp736.400, sehingga total penjualannya saya peroleh yaitu Rp2.265.900. Kemudian pada tanggal 22 sampai 28 Oktober, salad lauk yang saya ecek sendiri dengan harga Rp500 terjual sebanyak 3.094 biji dengan pendapatan Rp1.547.000. Sedangkan salad lauk yang saya titipkan ke warung-warung dengan harga Rp400 terjual sebanyak 1.687 biji dengan pendapatan Rp674.800. Sehingga total penjualan yang saya peroleh yaitu Rp2.221.800. Selanjutnya tanggal 29 sampai 31 Oktober, salad lauk yang saya ecek sendiri dengan harga Rp500 terjual sebanyak 1.434 biji dengan pendapatan Rp717.000. Sedangkan salad lauk yang saya titipkan ke warung-warung dengan harga Rp400 terjual sebanyak 711 biji dengan pendapatan Rp284.400, sehingga total penjualan yang saya peroleh yaitu Rp1.100.400. Berikut laporan penjualan salad lauk bulan November, yaitu pada tanggal 1 sampai 7 November, salad lauk yang saya ecek sendiri dengan harga Rp500 terjual sebanyak 3.045 biji dengan pendapatan Rp1.522.500. Sedangkan salad lauk yang saya titipkan ke warung-warung dengan harga Rp400 terjual sebanyak 1.848 biji dengan pendapatan Rp739.200, sehingga total penjualan yang saya peroleh yaitu Rp2.261.700. Kemudian pada tanggal 8 sampai 14 November, salad lauk yang saya ecek sendiri dengan harga Rp500 terjual sebanyak 3.283 biji dengan pendapatan Rp1.641.500. Sedangkan salad lauk yang saya titipkan ke warung-warung dengan harga Rp400 terjual sebanyak 1.666 biji dengan pendapatan Rp666.400, sehingga total penjualan
Nah, saya peroleh Rp2.307.900. Kemudian, tanggal 15 sampai 20 November, salad lauk yang saya ecek sendiri dengan harga Rp500 terjual sebanyak 2.628 biji dengan pendapatan Rp1.314.000. Sedangkan salad lauk yang saya titipkan ke warung-warung dengan harga Rp400 terjual sebanyak 1.494 biji dengan pendapatan Rp97.600. Sehingga total penjualan yang saya peroleh yaitu Rp1.911.600. Kemudian laporan laba rugi. Laporan laba rugi salad lauk bulan September yaitu pada tanggal 24 sampai 30 September saya memperoleh laba bersih sebesar Rp422.400. Kemudian laporan laba rugi salad lauk bulan Oktober yaitu pada tanggal 1 sampai 7 Oktober saya memperoleh laba bersih sebesar Rp419.300. Kemudian pada tanggal 8 sampai 14 Oktober saya memperoleh laba bersih sebesar Rp462.000. Kemudian pada tanggal 15 sampai 21 Oktober saya memperoleh laba bersih sebesar Rp410.900. Kemudian pada tanggal 22 sampai 28 Oktober saya memperoleh laba bersih sebesar Rp366.800. Kemudian pada tanggal 29 sampai 31 Oktober saya memperoleh laba bersih sebesar Rp206.400. Kemudian laporan laba rugi salad lauk bulan November, yaitu pada tanggal 1 sampai 7 November saya memperoleh laba bersih sebesar Rp460.700. Kemudian pada tanggal 8 sampai 14 November saya memperoleh laba bersih sebesar Rp452.900. Kemudian pada tanggal 15 sampai 20 November saya memperoleh laba bersih sebesar Rp321.600. Poin selanjutnya yaitu potensi dan kendala. Yang pertama, potensi. Adapun kelebihan dari usaha yang saya praktikkan ini yaitu yang pertama, lokasi pemasaran yang strategis, yang kedua, harga yang terjangkau, yang ketiga, lawan usaha yang masih sedikit. Yang kedua, kendala. Adapun kendala yang saya alami selama menjalani usaha ini yaitu yang pertama, adanya beberapa pesaing yang juga mengembangkan usaha sejenis. Solusinya yaitu saya akan mencoba untuk lebih mengutamakan kepuasan pembeli dengan cara melayani pembeli dengan ramah dan santun. Yang kedua, pembeli menawar harga yang sudah ditetapkan. Solusinya yaitu mencoba menjelaskan kepada pembeli kualitas bahan baku yang digunakan dan juga menjelaskan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada produk salad lauk ini. Yang ketiga, sebagian kedai yang menjual kue-kue banyak yang tidak mau menerima titipan salad lauk lantaran perekonomian saat ini sulit. Solusinya yaitu menjelaskan kepada pemilik warung bahwa habis tidak habisnya salad lauk ini, pemilik warung tidak akan menanggung risiko kerugian karena usaha salad lauk ini menerapkan sistem berapa yang habis itu yang dibayar. Berikut ini dokumentasi proses produksi salad lauk yang dapat kita lihat pada gambar berikut ini.
Yang kedua, proses penjualan yang dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Mengenai keberlanjutan usaha ini, saya cukupkan sampai di sini, karena tidak memungkinkan bagi saya untuk melanjutkan usaha ini, lantaran saya sulit untuk membagi waktu antara berwirausaha dan berkuliah. Adapun saran saya yaitu, seorang wirausaha harus fokus pada usaha yang telah dijalaninya, karena seorang wirausaha yang sukses pada umumnya merupakan wirausaha yang bersungguh-sungguh dan gigih dalam menjalankan usahanya. Untuk itu, bagi wirausaha yang baru merintis usaha, diharapkan untuk betul-betul memfokuskan diri pada usaha yang dirintis tersebut. Dan dalam menjalankan usaha pasti ditemui yang namanya suatu kerugian. Maka dari itu, bagi seorang wirausaha yang tangguh, tidak boleh menyerah pada hal tersebut. Seandainya seorang wirausaha tersebut dihadapkan dengan suatu kerugian dalam usahanya, maka hal yang paling tepat dilakukan yaitu memperbaiki kualitas produk usahanya dan memperluas pemasaran produknya, serta jangan lupa belajar pada wirausaha yang sukses guna menambah pengalaman dalam menjalankan usahanya. Demikian presentasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.